Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau saat ini kita masih ada dalam persekutuan, dan kita yakin persekutuan yang kita adakan ada hadirat Tuhan, sebab kita semua sudah menyerahkan hidup kita, dikuduskan dan dipenuhi ataupun dikuasai oleh Roh Kudus memimpin kita, sehingga itu menjadikan juga karena penyerahan kita bersungguh-sungguh, masing-masing kita kalau semua berserah sungguh-sungguh, maka itu mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat-saat sekarang adalah masa akhir dari segala apapun yang ada di bumi ini. Bumi ini kita tidak mengerti sudah berapa ribu tahun, bahkan kalau yang mencoba menyelidiki, ya ini sudah berapa ratus ribuan tahun. Namun kalau Alkitab, manusia dari Adam sampai dengan kepada Abraham itu 2000 tahun. Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Gunung Moria, dan dilanjut dengan Gunung Golgota. Yesus mempersembahkan hidupnya itu 2000 tahun. Dan masa tahun Masehi sekarang sudah lebih 2000 tahun. Jadi saudara-saudaraku, itulah yang kita tahu dari Alkitab, umur dari sejarah manusia. Dan nyatanya dari Alkitab juga kita lihat sejak Adam berbuat dosa, dia harus keluar dari Taman Eden, mengalami kesulitan, dan manusia bukannya semakin baik tapi semakin jahat, sehingga Allah sendiri tidak segan-segan membinasakan semuanya lewat air bah. Dan hanya 8 orang yang selamat dari air bah. Bahkan sejak itu umur manusia juga dikurangi banyak. Sebelumnya hampir 1000 tahun. Metusalah 969. Jadi kurang 31 tahun 1000. Tapi sesudah air bah, umur manusia cukup hanya 120. Dan di dalam murka Tuhan untuk saat sekarang ini, umur manusia itu dalam Mazmur 90 itu sudah tinggal kira-kira 60 rata-rata. 70 melebihi itu hanya kesulitan, ya. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, jangan berpatokan 60, 70. Orang yang menanti-nanti Tuhan diperbaharui kekuatannya. Amin.
pemuda-pemudi bisa mengalami kelelahan, tapi orang yang menanti-nanti Tuhan diperbarui seperti Raja Wali. Ini saya tidak berpatokan kepada 60-70, saya tidak mau. Itu sebabnya kalau saya sekarang nanti Agustus 75, saya tidak pakai itu. Kalau 60-70 itu kalau kita tetap dalam murka, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh menanti-nanti Tuhan, itu boleh terjadi. Bila perlu, saudaraku, ya kalau kemurahan Tuhan bagi kita sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak melalui kematian, tapi diubah sama seperti Dia. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam Mazmur 92 itu ayat yang terakhir, tapi bukan saya menyampaikan itu. Biarpun tua, tetap sehat, tetap berbuah-buah, produktif, tidak bikin susah. Kalau pohon masih bisa dipetik buahnya, berarti tetap berguna bagi orang lain, tidak nyusahin. Saya berdoa ini boleh terjadi bagi kita, dan saya itulah pegangan saya. Itu sebabnya membuat saya semangat terus. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yudas mulai ayat 3. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi keimanan kita harus terus di dalam perjuangan. Hidup kita ini di dalam perjuangan. Kesulitan apapun, kalau Tuhan melihat kita penuh kesungguhan dan penuh perjuangan, sesulit apapun dalam Tuhan ada jawabannya. Amin. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Yudas menulis keselamatan kita ini supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang di sini tekun sampai akhir. Berjuang di sini sabar dalam segala sesuatu. Jadi kita harus sampai menang, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jangan seperti yang dicontohkan di sini, bangsa Israel biarpun keluar dari Mesir, tapi akhirnya dibinasakan di tengah perjalanan. Dalam ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Ini awal penyelamatan, diselamatkan dari Mesir. Namun sekali lagi
lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, yang tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudaraku, kita berjuang terus. Dan kalau biasa berjuang dalam segala hal, itu pasti berhasil. Perjuangan masing-masing berbeda. Perjuangan anak-anak yang masih kecil mungkin untuk naik kelas. Ini bangun pagi-pagi, kalau sudah biasa malas-malas, wah ini sudah bakal nggak bisa berhasil ini. Tapi kalau ada semangat, oh ini hari sekolah, semangat, bangun. Nah ini perjuangan anak-anak sekolah. Dan dalam sekolah itu berusaha mengerti, bisa sampai pintar. Nah ini berhasil ini dalam semuanya. Ya, ini saudara-saudaraku perjuangan, sehingga tidak seperti bangsa Israel yang dibinasakan. Hanya 2 yang masih tinggal karena berjuang terus, bersungguh-sungguh, lain jiwanya. Saya yakin semua kita pasti tahu, hanya Joshua dan Kaleb. Karena lain jiwanya, tidak pernah kalah semangat. Waktu mereka lihat musuh yang akan mereka datangi, 10 yang sudah diutus mundur dan membuat berita yang melemahkan, bahkan menyuruh pulang lagi ke Mesir. Akhirnya semuanya binasa. Jadi apapun yang terjadi, kita ini gak ada istilah mundur. Berjuang terus. Apapun itu persoalan, apapun itu masalah, kita bukan orang sekarang ngomong pecundang, orang yang kalah, tapi kita melebihi dari orang yang menang. Karena Yesus yang mengasihi kita. Saya mau mengajak kita baca dulu itu, saudaraku. Pegang ini, sehingga kita ini semua harus bersukacita menghadapi apapun. Karena ada pegangan kita, Yesus jaminan. Walaupun kita mengalami banyak ujian, cobaan, tantangan hidup ini, yakinlah, indah pada waktunya. Semuanya di sini juga terlebih sampai ke surga kekal selama-lamanya. Makanya kalau lagi ada pergumulan, jangan saling dulu, jangan saling nyalakan, apalagi saling melemahkan. Berjuang bersama-sama, sehati, lebih mendukung. Nanti kita akan lihat lagi karakter orang Kristen di dalam perjuangannya. Harus sampai nanti mengambil karakter Yesus Kristus yang tidak pernah melemahkan, tapi selalu menyelamatkan, selalu menguatkan, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah. Haleluya, saudaraku. Ini karakternya Yesus. Kalau kita mau berjuang, terus mengambil itu. Karena kemenangan kita tidak ada di tempat lain kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 mulai. Kristus Yesus
yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, dan atau bahaya, atau pedang. Ini luar biasa ini, saudaraku. Ini kita belum ada ini, tapi sudah ciut. Baru hanya penyakit batuk aja. Udah lemah. Aku nggak ibadah. Kenapa? Itulah, saudaraku. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang karena apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi hanya di dalam Yesus kita menang. Makanya harus Yesus pandangan kita. Bagaimana Yesus memenangkan kita? Lihat, Dia rela berkorban menjadi tebusan bagi kita. Dia datang ke dunia, tidak pernah melemahkan orang, tidak pernah ngata-ngatain. Justru dosa dunia ini diterima di dalam tubuhnya, dipakukan di kayu salib. Kalau kita mengarah ke situ, saudara-saudaraku, nah itu karakter orang yang bergumul, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau kita, aku yang benar, kamu yang salah, kamu dulu datang sini miskin, gak bawa apa-apa, kamu gak bersyukur, kamu bisa tinggal di sini makan minum. Saudaraku, kalau Yesus berbuat begitu, siapa kita ini yang selamat? Tapi apapun, Yesus senantiasa hanya membuat kita diselamatkan, membuat orang sembuh, membuat orang kuat. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lemah, lesu, aku akan memberi kelegaan bagimu. Ini Matius 28 ya, ayat 11:28. Mana? Mau baca dulu deh. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Ini sudah berbeban berat, malah ditekan lagi. Bagaimana enggak benyok, saudaraku? Udah belum umur tua udah kelihatan tambah tua, saudaraku. Jadi kita harus jadi berkat bagi siapapun. Ya, makanya kita ada nyanyian, maukah jadi anggur bagi apa ya? Tercurah bagiku. Nah, kira-kira gitu. Jadi Yesus itu menjadi anggur bagi kita. Nanti kita perjamuan kudus, itu darahnya itu ya disuruh kita membuat anggur dalam perjamuan kudus. Itulah Tuhan yang selalu hanya menguatkan, menyelamatkan, menghibur, menolong, menyembuhkan segala sesuatu. Itu sebabnya dalam perjuangan ini, dalam pergumulan hidup ini, hanya memandang kepada Yesus. Kalau memandang kepada kebenaran kita ini, lah seperti kain yang sudah lapuk. Saya kalau pernah lihat
Kain sudah lama di air terendam, diangkat begini, lebih kuat kerupuk, saudaraku. Kerupuk masih bisa dimakan, krok gitu. Tapi kalau kain sudah lapuk di situ, ya kayak roti mari yang sudah direndam, diangkat begini nggak bisa lagi, malah hancur, saudaraku. Itulah kebenaran manusia. Jadi kalau kebenaran kita, ayo, kamu masih tahu, kamu udah salah. Kalau begitu, saudaraku, tidak ada kekuatan itu. Kekuatan hanya dalam kebenaran Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, nanti kita akan lihat karakter untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Saya sampaikan itu dalam ibadah doa 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan lihat dulu ini nasihat-nasihat ini bagi jemaat yang dipersiapkan bagi hari kedatangan Tuhan. Jemaat di Tesalonika ini dipersiapkan. Jadi bukan satu, tapi semua kumpulan itu jemaat. Karakter itu satu, jangan marah kalau ada teguran. Kalau teguran itu teguran dari firman. Kalau marah dengan teguran firman, itu rohaninya sudah ambruk, tak bisa dibentuk lagi. Itu bagaikan tadi roti mari yang sudah terendam, biarpun masih ngambang kelihatan. Saya coba ngambil begini, enggak bisa, saudaraku. Itu makanya dalam Tesalonika 5 ini, 1 Tesalonika 5 ini ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Jadi kalau ditegur jangan marah, jangan malah ngata-ngatain. Pendeta apa itu? Bisa begitu, saudaraku. Kalau sudah begitu, kerohaniannya itu kayak roti mari yang mau diangkat itu nggak bisa lagi, saudaraku. Tapi kalau tetap bersuka cita malah menghormati, itu namanya menghormati Tuhan. Ini, saudaraku, dan dia masih bisa dibentuk. Dan ini karakter masih bisa siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tapi kalau langsung marah, kadang saudara-saudaraku, ayo kita pindah gereja. Di situ cuma ada istilah sekarang nembak. Bukan nembak, saudaraku. Nanti kalau kita sudah semakin lihat jemaat yang diberkati Tuhan itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, harus siap teguran. Wahyu pasal 3 ayat 19, tolong. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, sudah ditegur, tambah lagi dengan ajaran. Ini bukan pendeta, bukan rasul, bukan nabi, tapi Yesus sendiri. Yang dikasih itu ditegur dan dihajar. Berarti rohani yang menerima ini tidak boleh sakit hati,
nggak boleh gampang-gampang sakit hati. Haleluya. Sesama siapapun, ya kalau disakiti ya udah urusan dia. Pokoknya kita jangan sakit hati. Ini saudara-saudaraku. Karena kalau udah mulai gampang sakit hati, nggak bisa itu siap bagi hari kedatangan Tuhan. Nggak bisa, karena sudah nggak bisa dibentuk. Dan tidak boleh menyimpan sakit hati. Ini saudara-saudara, baru siap bagi hari kedatangan Tuhan. Bila pun ditegur, harus semakin menghargai. Karena yang dikasihi Tuhan untuk diangkat bagi hari kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah orang-orang yang siap bisa ditegur. Kalau suami istri gampang sakit hati, saudaraku, takut nanti nggak bertahun-tahun sudah habis. Jadi benteng pertahanan itu habis. Nyanyinya tadi haleluya, lama-lama bukan haleluya lagi. Nyanyian orang sono, pulangkan saja. Ada lagi kata nggak cocok. Apalagi kalau sudah mulai, aduh aku salah pilih. Repot kalau sudah begini, saudaraku. Sesama anak Tuhan dalam jemaat Tuhan, jangan gampang sakit hati. Karena kalau dia besok bertobat, kita pegang terus sakit hati berminggu-minggu, dia sudah ada perbaikan, kita masih tetap sakit hati. Jadi pokoknya jangan ada sakit hati. Ini saudara. Jadi gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan tidak boleh sakit hati. Biar ditegur, relakanlah hatimu. Ulang tadi Wahyu pasal 3:19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya. Jadi teguran itu membawa pembentukan bagi kita. Sampai tidak ada cacat, sampai tidak ada noda. Harus begitu, saudaraku. Jadi kalau mudah sakit hati itu bagaikan besi yang sudah tidak bisa lagi ditempa. Karena apa? Besi untuk ditempa itu dibakar dulu. Dan pembakarannya itu harus melebihi dari panas biasa. Kalau panas biasa itu ibarat air itu 100 derajat Celcius sudah mendidih. Bahasa Batak margurah, mendidih. Tapi kalau untuk mau ditempa 300 paling sedikit 300 derajat Celcius. Jadi besi itu harus sampai merah. Baru habis itu bukan dielus-elus, bukan ditiup-tiup, panas, bukan. Wow, diambil, godam, pangpung, 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 baru jadi. Haleluya, saudaraku. Ini penempahan. Kalau kita mau siap bagi hari kedatangan Tuhan, harus siap ditempa. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan kiranya kita semakin sehat, semakin maju semuanya. Ini pekerjaan ini, kalaupun saya berkhotbah di sini, tapi ini tidak bisa jadi kalau nggak ada saudara yang nolongin. Saya suruh ngangkat itu aja udah tambah pengkor, saudaraku. Tapi ada saudara-saudaraku yang ngangkat yang bantu semuanya, ya mendukung saudara-saudaraku. Jadi itu ada tertulis itu. Nah, jadi kita tanpa sadar sudah ada dalam bagian 1 Tesalonika 5 ayat 13 ini,
dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi kalau kita melakukan itu semua, jangan ada yang bersungut-sungut. Apapun yang terjadi, ayolah nih bro, oh nah udul, masa cuma kebaktian aja dulu. Tidak usah saudaraku. Siapa yang berbuat, dia yang dapat berkat. Jadi kita semua masing-masing kita lakukanlah pekerjaan Tuhan. Kami juga mengasihi kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Sabar saudara. Haleluya. Semua orang, suami, istri, itu orang, semua. Tetangga, mau siapapun, ponakan, mertua, siapapun. Ya, dia bilang di sini, sabarlah terhadap semua orang. Ingat saudaraku, haleluya. Sabar terhadap semua orang. Nanti langsung diperhadapkan. Nah, bikin kita tersinggung. Jangan mau tersinggung. Sabar. Haleluya saudaraku. Sabar itu adalah bagian dari orang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Sabar itu adalah bagian dari kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Mari siapa yang baca bantu tolong. Ayat 13 mulai. Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Ini sabar saudara. Padahal kalau menurut pikiran manusia, kalau pakai otak, sabarnya habis. Karena apa? Abraham melihat istrinya, mereka yang tahu medis, udah mati haid. Nah ini, maaf, udah mati haid. Tapi harus masih sabar. Ya sabar. Haleluya. Amin saudaraku. Bisa mengerti ya? Abraham sudah tua. Sabar, ya sabar. Tapi yang paling untuk melahirkan itu yaitu dia lihat istrinya, yuk, udah mati haid. Tuhan ini bagaimana ini janjinya? Tapi disitulah manusia yang bohong apa Tuhan? Sabar, indah pada waktunya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kalau enggak sabar, indahnya itu hilang. Tapi kalau sabar, pada waktunya pasti indah. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi sabar itu, ya. Jadi bagian daripada kehidupan yang siap bagi hari kedatangan Tuhan dan yang sangat diberkati Tuhan adalah sabar. Di dalam kesabaran kita juga harus terjadi ketekunan
Jadi sabar itu saudaranya tekun. Dulu ada jemaat kita dekat rumah Ibu Tapia itu namanya Pak Tekun, tapi kurang tekun saudaraku. Namanya itu Pak Tekun. Ibu Gembala mungkin masih ingat. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita bukan dalam kata-kata tapi dalam perbuatan ketekunan. Jadi di dalam kita ya menanti Tuhan, menanti janji Tuhan di dalam hidup ini sampai kepada yang akan datang, menghadapi segala cara kehidupan kita ini, ada kesabaran dan saudaranya adalah tekun. Ini saudaraku. Jadi dua-dua itu. Kalau sabar, ya duduk juga sabar. Tapi kalau tekun itu saudaraku, itu di dalam usaha. Kalau umpamanya jualan kue, tekun terus ya bekerja, itu namanya tekun. Tapi kalau sabar, ya orang juga fitnah kita, sabar. Jadi apa yang kita usahakan tidak ada, yang penting sabar ya sabar. Tapi kalau tekun itu harus mengerjakan sesuatu apa yang harus kita tekuni. Ini saudara-saudaraku. Jadi pergumulan kita ini justru harus semakin giat. Ini saudara-saudaraku, harus semakin giat. Dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dilaksanakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau sabar dan tekun, nanti kita akan kembali lagi dalam Tesalonika tadi. Tapi saya mau lanjut dulu. Dalam perjuangan pergumulan kita ini, khususnya melawan dosa, kesabaran, ketekunan itu harus memiliki satu level yang semakin tinggi. Ini yang kita akan lebih lihat. Ibrani pasal yang ke-11, pasal 12 ya, ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi dalam pergumulan ini, untuk hidup benar, ya melawan dosa, jadi ada sabar, ada tekun, tidak sakit hati, ya itu levelnya itu ada lagi saudara-saudaraku. Jadi sampai kepada mencucurkan darah sekalipun tetap sabar dan tekun. Ah, itu levelnya saudaraku. Makanya dalam pergumulan kamu melawan dosa, itu sama dengan dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Itu sebabnya saudaraku, kita itu mendengar firman dan makanan rohani kita harus berani terus meningkat sampai kita disempurnakan. Amin. Ini saudaraku, kalau hanya firman supaya senang, hanya merayu-rayu, janji-janji, nah tahu-tahu kerohaniannya rapuh banget, baru apa sedikit marah, berantem. Ada gereja saudaraku yang saling sakit hati, berantem, tapi satu gereja masih. Nah, sekarang karena nggak ada lagi tempat duduk, akhirnya harus dekat dengan temannya sesama sakit hati, saudaraku. Jadi berdekatan sesama sakit hati di satu gereja dan dekat-dekat duduk, saudaraku. Kalau masih ada dipilih, kalau yang sakit hati di depan, dia ambil ke belakang. Kalau yang dia sakit hati kepada orang di belakang, dia lari ke depan. Tapi nggak ada lagi pilihan, akhirnya dekat-dekatan, saudaraku. Tapi itu pun nggak saling omongan, nggak saling berdamai. Gimana bisa masuk ke surga, saudaraku? Dan nanti kalau dengar firman Tuhan, tidak boleh tersinggung, marah, saudara-saudara. Itu sebabnya kesabaran ketekunan kita, biarpun sampai kepada mencucurkan darah, Tuhan tolong kita tetap teguh, tetap setia. Haleluya, saudara. Supaya kita bisa menjadi saudara-saudara dari mereka yang sudah tekun, berjuang, dan menang. Bagian daripada apa yang kita sudah baca tadi di dalam Roma pasal 8 itu, kita bagaikan domba sembelian, itu hanya bisa memandang Yesus. Rasul Yohanes berkata, Wahyu pasal 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Haleluya. Udah ada kita di dalam hal ini. Coba baca, yang baca. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Jadi Yohanes berkata, saudara dalam sekutumu dalam kesusahan. Nggak banyak yang mau, saudaraku. Kalau saudaranya Yohanes dalam pesta, oh senang. Saudaranya Yohanes dalam duit banyak, wah itu gue punya. Tapi coba kalau saudaraku dalam kesusahan, mau setia nggak, saudaraku? Haleluya. Berat ya, sekutu dalam kesusahan. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah itu baru. Kalau rohaninya begini nanti semuanya baik-baik. Aduh, udah teruji. Nggak ada lagi yang bisa dimain-mainin iblis. Ya, Adam dan Hawa dimain-mainin iblis. Rohaninya itu langsung berubah. Begini-begini, saudaraku. Akhirnya keplek-keplek nurut sama setan. Tapi kalau kita, saudaraku, kalau sudah sampai berani berjuang sampai kita bisa saudaranya Yohanes dalam kesusahan, itu nanti akan menjadikan kita juga satu dalam kerajaan. Ini, saudaraku, kerajaan Yesus. Di mana akan terjadi? Itulah kerajaan Yesus 1000 tahun damai di bumi ini. Karena kalau kita di surga tidak begitu lagi. Semua kita hanya menjadi penyembah.
kepada Bapa di surga. Ini. Jadi kapan kita boleh dalam kerajaan itu memerintah dan ada tata? Itu kalau masih dalam bumi ini 1000 tahun damai. Di situ saudara. Kalau sudah di surga, ibadah di surga itu hanya memuji, memuliakan Allah. Gak ada yang dihakimi, gak ada yang masyarakat yang ada raja, ada yang masyarakat, tak ada di surga. Semuanya menyembah kepada Tuhan. Dan kalau tidak menyembah kepada Tuhan, itu nanti jadi Lucifer, dibuang. Coba mau ambil kata, mau duduk bersama dengan yang maha mulia, langsung dibuang, dijatuhkan. Tapi kalau dalam kerajaan 1000 tahun, kalau kita ikut menderita, kita juga akan ada dalam kerajaan itu. Tapi juga kita harus masuk dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di Pulau Patmos, bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dalam sejarahnya para rasul, saya baca saudaraku, Yohanes ini sebelum dibuang ke Pulau Patmos, ada penggorengan yang begitu besar, minyak yang banyak begitu. Jadi lagi mendidih, dimasukkan ini Yohanes itu, tapi nggak mati-mati saudaraku. Orang yang melihat itu ya ketakutan. Udah digoreng nggak mati saudaraku. Ikan lele kita goreng saudaraku mati. Karena kadang-kala ikan lele itu digoreng belum mati bener, masih bisa kelipar-kelipar. Padahal minyaknya cuma dikit. Tapi kalau Yohanes itu penggorengan yang besar, dah mati. Akhirnya satu-satunya dibuanglah dia ke Pulau Patmos. Begitu dalam sejarah gereja saudara. Gak ada tertulis di Alkitab. Nanti cari-cari di mana ayat berapa, nggak ada. Itu sejarahnya saudara. Tapi yang ada yang kita baca, Yohanes di Pulau Patmos, dan dia berkata, aku saudaramu dalam kesusahan. Jadi kalau temannya kita kepada kesusahan, nanti kita adalah berada teman Yesus dalam kerajaan. Haleluya saudaraku. Jadi kalau ada kesulitan, kesusahan, jangan langsung kerupuk yang sudah ayam, nggak ada lagi gairahnya, dimakan pun udah nggak renyah lagi sama sekali. Ini saudaraku. Tapi iman kita adalah iman yang sabar, iman yang tekun, iman yang teguh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Pedang, kesulitan, apapun, kita adalah pemenang. Keluar dari tempat ini semua kita harus pemenang. Hadapi semuanya, apapun itu. Menyanyi. Apa nyanyinya? Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku yang bertindak, memberi kemenangan, anugerahmu besar melimpah. Semua kita bersama, bersamamu Bapa, ku lewati semua
Rasul Yohanes, kita saudaranya. Ingat, kalau harus menunggu, sabar. Ada dua tokoh yang ditulis, sabarnya Abraham menantikan janji Allah, dan kedua, sabarnya siapa itu? Ayub. Ya, kita mau baca itu di dalam Yakub, saudaraku, supaya kita semua menjadi pemenang. Dalam perjuangan itu harus sampai menang. Ya. Pasal 5 ayat 11 atau mulai 10, boleh tolong baca. Ayub. Ayub 5 ayat Bukan. Yakobus. Ayub di situ yang sabar, tapi tulisnya di Yakobus ya. Yakobus 5 mulai 10 ya. Yakobus 5 ayat 10. Ya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, sudah cukup. Jadi, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita sudah dengar bagaimana Abraham, masih banyak saudaraku, murid-murid itu, wah, ada yang dimasukkan di kayu, di lubang kayu, dipaku dari luar, digergaji. Ini saudara-saudaraku, memang untuk penyiksaan itu, setan itu pintarnya bagaimana menyiksa orang itu. Coba kalau orang di dalam digergaji, gimana jeritanya. Ini saudaraku, itu sebabnya apa yang kita rasakan itu belum sampai mencucurkan darah. Itu sebabnya miliki keteguhan, miliki kesabaran, miliki ketekunan. Perjuangan itu memandang Yesus yang tekun, dan dia di dalam ketekunannya itu taat dalam penurunan. Ini ketekunannya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saudara-saudaraku, Ayub saja sudah dibebani oleh istrinya. Istrinya bilang, Ayub, kasihan kamu. Ayub sudah tinggal duduk-duduk aja di debu, ambil beling, itu yang korek-korek, borok seluruh tubuhnya. Coba kalau begitu. Kadang-kadang kita, saudaraku, hanya kurang kenyang aja. Bagaimana hidup ini? Udah begitu, saudaraku. Ya, udah habis duit. Bagaimana hidup ini? Langsung begitu. Kadang-kadang pergumulan kita belum apa-apa. Bagaimana hidup ini?
Tapi kalau Ayub, saudaraku, ya, baru Tuhan bilang, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saudara tahu apa yang disediakan Tuhan baginya? Semua tubuhnya itu mulus seperti tubuh bayi. Haleluya. Sehat. Amin. Yakini kalau ada penyakit, Tuhan sanggup bikin sehat. Apapun itu semuanya. Ayub begitu tekun. Tapi istrinya bilang, mati aja kamu Ayub. Nah, jadi kita sabar. Haleluya. Sabar apa? Tetap yakin, tetap beribadah, tetap berusaha melakukan firman. Ini saudaraku. Dan kalau dia sudah sehat, tidak cukup hanya sehat, Tuhan ganti harta bendanya semua. Berapa kali lipat? 2 kali ganda atau 2 kali lipat. Ini saudaraku. Jadi sudah kaya, makin kaya lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apalagi yang terjadi, 10 anaknya diganti dengan yang lebih ganteng, dan 3 perempuannya terkenal sangat cantik. Tahu siapa namanya? Iya. Iya, jadi harus tekun. Ya, sabar. Yang bersungut-sungut, jangan berantem, saudaraku. Memang nggak boleh bersungut-sungut. Nah, baca dulu ini Yakobus 5 ayat 9. Ayo. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, seringkali ini bikin hilang berkat, saudaraku. Hilang sejahtera dalam rumah tangga. Suami istri bersungut-sungut, saling mempersalahkan. Mana yang bikin membangun itu aja mulai sekarang. Haleluya. Gak ada lagi saling mempersalahkan. Haleluya. Amin, saudaraku. Iya. Ini Ibu Gembala, saya bilang karena aku tadi malam malah bekas-bekas apa ini semua masa patah harus tambah sakit. Ya udah, aku nggak main saksifon dah besok. Rumahnya tadi malam dengan pagi tadi beda. Nggak tahu di mana Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih semangat. Asal semuanya mau dipakai. Ya, tadi malam disuruh naikin, dia nggak mengikuti. Dia pakai yang tadi malam. Saya harus pakai yang sekarang. Jadi kita ini jangan yang lama-lama itu yang dipertahankan. Mana yang lebih baru? Kalau Tuhan semakin membawa kebaikan, jangan yang lama yang terus diingat. Haleluya. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi ada perbedaan. Kalaupun tadi malam begitu, ya itu tadi malam. Paginya Tuhan kasih kekuatan. Awas, saya bilang. Tadi malam disuruh apa? Jangan begitu, saya bilang. Tadi malam dengan sekarang beda. Nah, itu berkat Tuhan itu bisa langsung dapat. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi harus membangun terus. Belajar semua. Jangan saling bersungut-sungut. Biasanya kalau orang Batak, ayo udah tahu. Ini saudaraku, jangan saling mempersalahkan. Kita buang itu semua. Keluar dari sini, gak ada lagi yang saling mempersalahkan. Haleluya. Siapa yang kita turut kalau begitu?
firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Karena kalau bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, itu mendatangkan amarah Tuhan, itu mendatangkan hukuman dari Tuhan. Jadi baca dulu yang jelas ayat 9. Ayo coba. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim Tuhanlah yang berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, jadi hakim itu sudah dekat kalau kita saling mempersalahkan. Hakim itu sudah dekat kalau kita saling bersungut-sungut. Hakim itu sudah dekat kalau kita tidak saling membangun. Ini saudara-saudaraku mendatangkan hukuman. Jadi pandang, Abraham sabar, Ayub teguh, Yohanes di Patmos penuh dengan sengsara, tapi dia senantiasa hanya memuliakan Tuhan. Apalagi Yesus, dia Tuhan, tapi saudaraku, dia juga belajar tekun dan taat. Dan ketekunan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ya anak Allah, saudaraku, haleluya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi taat dalam penderitaan. Sudah Yesus, saudaraku, apalagi kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, kita tidak terlalu kaya secara duniawi, kita tidak terlalu pintar. Tapi kalau Yesus, dia maha mulia, dia tinggalkan tatanya di surga, dalam keadaan mengambil rupa manusia menjadi hamba, dia datang ke dunia ini dan dia belajar taat dari apa yang dideritanya itu. Kita, saudaraku, masih banyak kita belum mengalami penderitaan. Nah, saya ingat-ingat, saudaraku, karena rindunya saya bawa orang kepada Tuhan waktu saya masih muda. Jadi kami waktu mau pergi, hujan deras terus sampai apa. Jadi kalau di Medan itu ada namanya Sungai Sunggal, ada namanya Rambing. Jauh di bawah itu bambu-bambu disusun, disitulah kita baru talinya itu dari pinggir sana ke pinggir sana. Rupanya pada pagi hari itu air itu sudah sampai di tali paling atas itu. Saudaraku, yang saya suruh mau bawa ibadah itu, saya jamin kamu nanti bisa jam waktu kamu, karena dia jualan topi. Ini teman saya tempoh hari dia ada di Cimone itu, nggak tahu sekarang udah meninggal atau belum, nggak pernah lagi aku ketemu, tapi dia sudah pernah datang ke rumah. Jadi saya bilang, saya jamin kamu, karena kata-kata saya itu, dia sudah takut, ngelihatnya aja takut. Udah, kamu pegang saya, sini di punggung, pegang saya begini. Jadi saya beginilah, trap. Saya balik sana. Di sini masih ada sepeda, saya harus balik ngambil sepeda, balik lagi. Nah,
terlalu capek atau pegal atau bagaimana, masuk saya sungai yang begitu deras. Nah, tapi begitulah. Ada kalau di sana sanggar namanya, jadi sebenarnya itu di atas, tapi karena tingginya air, jadi semuanya ke apa itu dah, ke sungai. Pas dia ada ujungnya aja tangkap, dapat pegang. Akhirnya saya kayak minggir, naik saya jalan kaki. Nah, habis itu masih ada sal satu, saya ikat di sepeda ini, taruh di mulut ini, saya gini lagi sampai ke tempat dia, dan dia tolongi saya. Nah, ngumpuli pajak banyak sekali saudaraku, ya dikumpulinlah. Nggak habis pun itu semuanya, udahlah biarin aja. Dia udah mau cepat jualan toge saudaraku. Toge kalau udah siap nggak laku lagi. Akhirnya dia bisa. Nah ini karena kita mengasihi Tuhan sekali itu pernah. Nah, kedua, saya karena doa sama ibu gembala, ditarik tasnya di Mampang situ, tidak bisa dapat. Mungkin dia sebal dia ya, tendang itu motor saya kebalik ambil kedua, rusuk saya 3 yang patah atau 4, retak 3 atau mana itu, pokoknya 3-4 lah. 3, kalau 3 patah berarti 4 retak, kalau 4 patah berarti 3 retak. Nah itulah kita yang kedua karena doa. Hana mau pelayanan kemarin, saya jatuh dengan sepeda motor, ya akhirnya sangkut di dalam sekitar ketinggian kedalaman 3 meter. Sampai sekarang masih sakit-sakit. Kalau pagi-pagi bangun bergumul, saya mau duduk itu suruh saja bukan main. Tapi saya senang saudaraku, kalau kita bisa menderita karena pekerjaan Tuhan, itu di mata Tuhan kita mengasihi Dia. Jadi kita ini belum ada apa meneteskan darah. Biar kita semakin sungguh-sungguh. Yesus adalah pandangan kita, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Kalau Yesus saja taat saudaraku, kita bersuka cita dalam segala. Haleluya. Dan Tuhan menguatkan, dan Tuhan pasti menggenapi, dan kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Yakin semua indah pada waktunya, bahkan segala berkat-berkat jasmani bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dan sesudah itu Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kita harus sampai menang. Jangan putus semangat sampai napas yang terakhir, sampai tetes darah yang terakhir. Yesus tetap berjuang. Dan doa yang terakhir sebagai pelayanan yang terakhir adalah doa, Bapa ampunilah mereka. Haleluya saudaraku. Semua hidupnya itu tetap menyenangkan, mendukung, menghidupkan. Biar kita memiliki hidup yang seperti itu. Perjuangan kita sampai kepada karakter seperti Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Bersamamu Tuhan.